Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali bisa bertemu dengan rekan-rekan sekalian khususnya sahabat-sahabat pioners ya. Harapan saya teman-teman dalam keadaan yang sehat senantiasa. Amin. Nah, hari ini saya akan memperlihatkan kepada saudara eh, salah satu agenda yang dibahas di KTT G20 ya, saudara di Bali, termasuk CDBC, cryptocurrency yang tidak bisa dihindari ya. Dan saya punya keyakinan ketika hal ini terjadi maka apa yang kita lakukan sebagai pioners-pioners itu akan sangat bermanfaat ya. Dan semuanya bisa terkonek saudara dengan apa yang telah dirancangkan oleh pemerintah kita. Kita lihat saja informasinya, ada dua berita yang saya akan perlihatkan kepada rekan-rekan sekalian ya. Negara-negara G20 akan membahas potensi penerbitan mata uang digital oleh Bank Sentral dalam pertemuan G20 di Indonesia. Rencana penerbitan Central Bank Digital Currency atau CBDC tidak dapat dihindari karena sudah banyak mata uang digital yang diterbitkan oleh swasta seperti Bitcoin meski tidak ada jaminan di dalamnya. Tidak bisa dihindari. Pembahasan mata uang digital telah dimulai saat pertemuan pertama jalur finansial antara Deputi Bank Sentral dan Kementerian Keuangan di Bali tanggal 9 sampai 10 Desember 2021. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budiwaluyo menjelaskan, negara-negara G20 nantinya akan membahas resiko dan manfaat dari CBDC. Kalau dilihat manfaatnya, menurut Dodi, CBDC akan membuat pergerakan uang menjadi lebih cepat, efisien, bahkan tidak ada biaya cetak uang. Namun ada resiko dari sisi makro, karena kalau pergerakan uang terlalu cepat dan stok uang yang beredar di masyarakat tanpa monitoring akan berdampak pada likuiditas dan mempengaruhi inflasi serta konsumsi masyarakat. Karena itu, Bank Indonesia menilai penerbitan dan alur transaksi CBDC harus dalam kendali Bank Sentral. Nah, yang ada digital currency sekarang itu lebih banyak sudah berkembang yang dikeluarkan oleh private. Mulai dulu yang namanya Bitcoin, yang relatif kita bisa anggap dia tidak punya kolateral di dalamnya, hingga yang sekarang berbentuk yang lebih mendekati kepada near money, yaitu yang stable coin. Karena ada sesuatu backup dari mata uang tadi. Sama dikeluarkan oleh private. Nah, ini kemudian pastinya dari sisi Bank Sentral ingin menginginkan ini dikeluarkan oleh, di-issued oleh Bank Sentralnya. Oke ya saudara ya. Kemudian yang kedua ini mungkin bisa dinyimak ya. Era digital pasar rakyat di Indonesia ya teman-teman sudah bisa menggunakan pembelian dengan uang digital ya, percepatan. Pedagang maupun pembeli di Pasar Rakyat Sonder Kabupaten Minahasa kini bisa melakukan transaksi jual beli secara non-tunai. Setelah Kementerian Perdagangan bersama PT Pos Indonesia menciptakan ekosistem pembayaran non-tunai di Pasar Rakyat yang berlokasi di Desa Keuneran ini. Menandai terciptanya ekosistem pembayaran secara non-tunai di Pasar Sonder, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga bersama Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia meluncurkan digitalisasi Pasar Rakyat Sonder pada Jumat siang. Wamen Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, pemerintah terus mendorong digitalisasi pasar rakyat di seluruh Indonesia, di mana saat ini sudah lebih dari 2.000 pasar rakyat yang bertransformasi menjadi pasar rakyat digital. Dan salah satunya adalah Pasar Sonder. Digitalisasi pasar akan terus diperluas, tidak hanya untuk mengimbangi kemajuan teknologi, namun juga untuk menghadirkan kemudahan dan efisiensi dari sisi pembayaran. Kita ini melakukan digitalisasi pasar di Sonder ya. Ini merupakan komitmen pemerintah khususnya Kemendak untuk melakukan digitalisasi di setiap pasar. Setiap pasar kita berusaha untuk berkomitmen berupaya ya untuk memastikan digitalisasi itu jalan. Salah satunya dimulai dari transaksi pembayaran ya. Seperti tadi yang teman-teman lihat, saya dengan Pak Bara mencoba untuk menggunakan ya aplikasi Postpay ya Pak Direktur ya. Dan itu luar biasa, praktis, cepat, efisien.
efisien, kita scan code yaitu dia kris, langsung masuk ke rekening penjual tanpa ada perantara. Betul ya Pak Direktur ya? Sehingga ini memudahkan. Nah, Digitalisasi pasar sonder diawali dengan tahap menyiapkan ekosistem pembayaran elektronik berbasis QRIS dari Bank Indonesia yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Aplikasi Postpay ini kita siapkan tidak hanya untuk digitalisasi pasar, tapi ini sebagai salah satu kontribusi dari PT Pos Indonesia bagaimana kita ikut mendorong percepatan inklusi keuangan. Karena kan begini ya teman-teman sekalian, masyarakat kita masih banyak yang belum bisa terjangkau oleh perbankan karena memang adanya aturan tentang QIC. Nah, Postpay kami ini siapapun bisa gitu ya. Ini salah satu sumbangsih kami dari PT Pos Indonesia untuk mendorong percepatan era digitalisasi. Nah, salah satunya hari ini kita coba di pasar Sonder ini. Mudah-mudahan dari pasar Sonder ini akan menuju kepada pasar-pasar lain yang lainnya di Indonesia. Diketahui pasar rakyat Sonder menaungi lebih dari 160 pedagang, di mana sudah lebih dari 60% pedagang difasilitasi dengan sistem pembayaran non-tunai, sehingga diharapkan bisa mulai beradaptasi dengan pembayaran dari tunai ke non-tunai. Yani Mega Singal, Kompas TV, Minahasa. Lah, itu ya teman-temannya. Di pasar rakyat Sonder. Kita lihat percepatan era digitalisasi, ya. Bahkan sudah masuk di pasar-pasar. Ini luar biasa. Kita tidak bisa lagi menghindari teman-teman. Dan di sana juga ada ekosistem yang tadi disebutkan oleh Wakil Menteri ya, Bapak Jerry siapa namanya saudara, yang ternyata keberatan dicatut namanya oleh seseorang YouTuber yang membahas tentang Pi ya saudara ya. Saya sempat lihat di YouTube sedikit agak apa ya saudara, kalau dibilang kesal ya mungkin ya karena ada rekan kita mungkin dari Pioner yang terlalu bersemangat ya, tetapi artinya bahwa Pi Network ini mungkin sudah diketahui oleh para petinggi-petinggi kita juga ya rekan-rekan, kemungkinan ya, karena kenapa, karena ya seperti Pak Jerry ini saudara sudah apa ya, tidak ingin dilibatkan dalam pemberitaan atau untuk mempromosi Pi ya. Ya saya berharap teman-teman yang tidak punya dasar dalam menyampaikan sesuatu ya agar hati-hati ya. Kalau memang itu tidak terjadi ya jangan kita sampaikan teman-teman ya. Saya sendiri belajar untuk memberikan informasi yang ada sumbernya. Ya. Seperti berita-berita yang ada atau juga pesan-pesan WhatsApp ya teman-teman ya. Sehingga kita tidak menimbulkan berita-berita yang kita buat dari diri sendiri, tetapi minimal kita mereview ya, seperti itu. Saya rasa cukup hari ini informasi yang saya sampaikan. Rekan-rekan bisa mensupport channel ini untuk bisa teman-teman selalu mendapatkan berita-berita dari saya atau juga memberikan semangat support bagi teman-teman khususnya pioners sekalian. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Semangat